Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anak sekalian yang berbahagia, apa kabar kalian di rumah? Tentunya sehat-sehat saja. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup, khusus tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Materi ini merupakan materi lanjutan yang telah dibahas pada minggu-minggu sebelumnya. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum memulai materi pelajaran kita kali ini, kalian perhatikan peta konsep mengenai klasifikasi makhluk hidup yang akan dipelajari. Yaitu yang pertama adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Planta, dan Animalia. Kemudian mengenai susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah, ini telah kalian pelajari pada kesempatan minggu yang lalu. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia, kita akan mempelajari tentang perkembangan sistem klasifikasi yang baru, yaitu khususnya klasifikasi yang telah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama R.H. Whittaker pada tahun 1960, yang terdiri dari 5 kingdom. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera, di mana Monera itu adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera itu meliputi bakteri dan ganggang biru atau sering disebut sebagai cyanobacteria. Baiklah, kingdom yang kedua adalah tentang Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan, yaitu protozoa, protista mirip tumbuhan, yaitu alga atau ganggang, dan protista mirip fungi atau jamur. Kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Fungi adalah berbagai macam jamur. Nah, fungi memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki membran inti, kemudian atau eukariotik, kemudian memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis atau termasuk makhluk heterotrof, dan umumnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut sebagai hifa, serta kumpulan hifa atau benang-benang yang berbentuk anyaman disebut sebagai miselium. Tubuh jamur umumnya disebut sebagai talus. Kemudian jamur juga sering hidup sebagai parasit atau sebagai saprofit dan berkembang biak dengan spora. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang itu membentuk lumut kerak atau lisenis, di mana lumut kerak ini disebut juga sebagai tumbuhan perintis atau pionir, sebab tumbuhan ini dapat hidup di tempat di mana makhluk hidup lain tidak bisa hidup, contohnya di bebatuan, di genteng, atau di atas pohon dan sebagainya. Contoh lisenes ini adalah Usnea.
Baiklah, kingdom yang ketiga adalah fungi, di mana anggota fungi itu adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan merupakan makhluk uniseluler maupun multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut sebagai hifa maupun kumpulan benang-benang yang berbentuk anyaman disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus dan biasa hidup sebagai saprofit maupun parasit dan berkembang biak dengan spora. Adapun jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan ganggang itu membentuk sebuah lumut yang disebut sebagai lumut kerak atau lichenes. Nah, lumut kerak disebut juga sebagai tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tak bisa hidup. Contoh adalah Usnea, atau Usnea sp. Yang keempat adalah kingdom planta atau tumbuhan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tentunya kalian pernah mengamati lingkungan sekitar rumahmu atau di mana saja, di mana kalau kalian lihat tentunya kamu akan menemukan berbagai macam tumbuhan, bukan? Nah, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom planta. Makhluk hidup yang termasuk kingdom planta ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai membran inti atau bersifat eukariotik. Yang kedua, tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Yang keempat, umumnya memiliki klorofil untuk proses fotosintesis sehingga bersifat autotrof. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom planta dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut. Tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut adalah contohnya lumut atau disebut bryophyta. Sementara itu tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut terdiri atas tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta, tentunya kalian sering melihat tumbuhan ini tumbuh di tempat-tempat yang lembab, misalnya di tebing jurang, di tepi sumur, di tembok, atau di mana saja yang memungkinkan tumbuhan ini bisa hidup asalkan lingkungannya adalah lembab. Adapun ciri-ciri tumbuhan lumut adalah sebagai berikut, yaitu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terdapat rizoid serupa akar yang mempunyai fungsi untuk menempel di tempat yang lembab. Yang kedua, tidak memiliki pembuluh angkut. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan. Tumbuhan lumut yang paling terkenal adalah lumut daun dan lumut hati, yaitu Marchantia serta Anthocyrus. Berikutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana tumbuhan paku atau Pteridophyta ini sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita, dan terutama ibu-ibu sudah dapat memanfaatkan tumbuhan ini dalam bentuk sayuran, dalam bentuk tanaman hias. Dalam bentuk sayuran itu biasanya daun paku yang masih muda sering disebut sebagai pucuk paku. Kemudian tanaman hias sering kita temui adanya suplir atau saplir, anyelir, paku sarang burung, paku tanduk rusa, pakis haji atau sikas rumpi, kemudian paku ekor kuda atau ekosistem dan sebagainya. Masih banyak lagi,
karena tumbuhan paku ini adalah merupakan tumbuhan yang familiar dengan kita. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi sama dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain, dia bisa hidup secara mandiri maupun secara berkoloni atau berkelompok. Serta ciri yang lain bahwa tumbuhan paku ini sudah memiliki berkas pembuluh pengangkutan. Dan pada ciri yang lain yaitu bisa dilihat pada saat daun paku yang masih muda itu dalam kondisi menggulung, dan pada saat daun dewasa itu dapat kita lihat di bawah permukaan daun sering kita temui bintik-bintik berwarna coklat yang disebut sorus, di mana sorus itu merupakan kotak spora, ya, kumpulan dari spora-spora yang ada di dalamnya yang dibungkus oleh indisium. Adapun perkembangbiakannya tumbuhan paku itu tidak berbeda dengan tumbuhan lumut, yaitu dapat berkembang biak secara kawin maupun tak kawin, sehingga pada tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan, yaitu metagenesis atau bermetagenesis. Hanya saja perbedaannya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sedikit perbedaan, yaitu pada saat siklus sigot, ya, setelah sigot terbentuk. Kalau pada tumbuhan paku itu membentuk sporogonium, tetapi pada tumbuhan paku setelah terbentuk sigot akan diikuti selanjutnya dengan pertumbuhan paku muda. Planta yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta, di mana tumbuhan berbiji ini telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh yang jelas. Kemudian menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, maka tumbuhan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka nama latinnya adalah gymnosperma, di mana bijinya tidak terlindungi oleh daun buah tetapi menempel pada daun buah, dan batangnya biasanya berupa pohon dan prakaranya adalah tunggang. Daunnya berbentuk seperti jarum, kecil dan tebal, atau bahkan ada yang lebar dan tipis. Adapun alat kelamin jantan dan kelamin betinanya disebut strobilus yang mengandung sporangium. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau sering disebut sebagai angiosperma, alat perkembangbiakan yang utama adalah bunga. Pada tanaman biji tertutup ini telah memiliki akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan dengan jelas mana akar, mana batang, dan mana daunnya. Kemudian susunan tulang daun dapat dibedakan menjadi daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, serta mengalami proses pembuahan ganda pada saat pembentukan bakal bijinya. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki keping bijinya, maka tumbuhan biji tertutup ini ada dua macam, yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau berkeping dua, di mana tumbuhan monokotil adalah ciri-cirinya prakaranya adalah serabut, batangnya tidak bercabang tetapi beras luas, kemudian daunnya adalah sejajar atau menyerupai pita. Sedangkan tumbuhan dikotil biasanya prakaranya adalah prakaran tunggang, batangnya bercabang, daunnya adalah berbentuk menyirip atau menjari. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, tibalah saatnya kita membahas kingdom yang kelima, yaitu kingdom animalia atau kingdom hewan atau dunia hewan. Dunia hewan dibedakan menjadi dua berdasarkan keadaan tulang belakang yang dimiliki.
ada yang disebut dengan invertebrata atau avertebrata, yang artinya bahwa hewan-hewan ini adalah tidak memiliki tulang belakang. Adapun contoh-contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini diantaranya adalah porifera, contoh adalah hewan spon, colentrata, contoh hewan karang, platyhelminthes, contoh cacing pipih, nematoda, contoh cacing gilik atau cacing tambang, cacing perut, cacing kremi, annelida, contoh cacing tanah, cacing lintah dan pacet, arthropoda, contohnya udang, kepiting, dan serangga, echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, teripang, moluska, contohnya bekecot, cumi-cumi, dan kerang. Berikutnya adalah kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas yang pertama adalah Pisces, itu semua jenis ikan yang ada di sekitar kita, contohnya adalah ikan mas, ikan nila, ikan gurami, ikan koi, ikan lele, ikan kakap, dan sebagainya. Semua jenis ikan itu termasuk Pisces. Kemudian kelas amfibia adalah contohnya katak. Kelas reptilia contohnya buaya, ular, penyu, atau kura-kura. Kelas aves contohnya burung pipit, merpati, elang, ayam, angsa, bebek, elang, merak, dan sebagainya. Sedangkan kelas mamalia contohnya adalah manusia, gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Berikutnya adalah identifikasi makhluk hidup. Untuk memudahkan dalam mengetahui atau mengidentifikasi makhluk hidup, para ahli menyusun suatu kunci yang disebut sebagai kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan serangkaian petunjuk atau keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun untuk menentukan spesies, genus, familia, ordo, kelas, filum, atau divisio dari suatu makhluk hidup. Kunci determinasi yang sederhana dan sering dipakai adalah sistem dikotomi. Umumnya, kunci determinasi tersusun atas beberapa nomor. Di setiap nomornya terdapat 2 pernyataan yang berlawanan. Berikut contoh kunci determinasi. Misalnya, pada hewan bertulang belakang, kemudian lawannya tidak bertulang belakang. Berkulit basah, lawannya berkulit tidak basah. Bersisik atau kulit bersisik, lawannya kulit tidak bersisik. Menyusui anaknya, lawannya tidak menyusui anaknya. Bertelur, lawannya adalah bertelur dan beranak, dan sebagainya. Ya, itu kunci determinasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup yang belum diketahui genusnya, spesiesnya, famili, ordo, kelasnya, filum atau divisinya. Itu dapat kita gunakan kunci determinasi tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari di buku pegangan ilmu pengetahuan alam yang telah dibagikan oleh pihak perpustakaan. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan diharapkan anak-anak sekalian tetap semangat belajar walaupun dalam situasi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka di sekolah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, dan Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.